masing-masing komoditas itu memiliki SNI induk. Jadi kita lihat di situ bagaimana persyaratan mengenai ruangannya, ya, bentuk wadahnya, apakah bulat atau segi empat dan lain-lain. Kemudian induk yang berasal dari dalam dan luar negeri diberi perlakuan pencegahan masuk, ya, dan penyebaran penyakit sebelum masuk ke proses pemeliharaan. Jadi ada proses karantina sebelum kita melakukan pemeliharaan terhadap induk dan calon induk, perlu kita lakukan proses karantina. Kemudian kepadatan induk ini sesuai dengan persyaratan teknis. Jadi nanti di SNI induk itu akan jelas di situ apa-apa saja persyaratannya untuk setiap komoditas, kepadatannya berapa. Misalkan ikan mas kepadatannya berapa gitu ya, itu kita bisa lihat di SNI induk masing-masing. Kemudian begitu juga dengan pakan yang diberikan, ya, harus sesuai dengan kebutuhan induk, ya, pakan sesuai dengan, tentunya sesuai dengan komoditasnya, ya. Kalau ikan ya pakannya ikan, kalau udang ya pakannya udang. Kemudian bagaimana dengan pakan, obat-obatan dan bahan kimia yang terdaftar di instansi yang berwenang. Artinya ini pakan, obat-obatan dan bahan kimia itu sudah terdaftar di KKP, ya, yang digunakan di dalam kegiatan pembenihan dan terhindar dari cemaran, ya, dari kontaminasi, ya, serta memperhatikan aturan pakai, ya. Jadi di situ di label pakan atau obat di situ ada tanggal kadar, kemudian juga komposisi atau bagaimana halo Abang, salam sehat. Tolong di mute ya Bapak Ibu, tolong di mute ya, supaya tidak ganggu peserta yang lain. Mungkin harus direnyang kateraga. Tolong di mute ya Pak. Desar, tolong di mute ya, yang itu. Kemudian yang terakhir dalam pemeliharaan induk ada kegiatan untuk monitoring kualitas air, ya, dan kesehatan induk yang dilakukan secara berkala. Nah, jadi dalam pengelolaan induk ini ada bagaimana tadi kita memilih induk, ya. Kemudian setelah kita memilih induk, kita melakukan pemeliharaan induk. Ya. Jadi itu adalah persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan induk. Lanjut kita ke persyaratan teknis yang terakhir. Ya, jadi tadi ada 5 persyaratan teknis dan ini adalah persyaratan teknis yang terakhir atau yang kelima, yaitu pengelolaan benih. Ya. Jadi di sini dibagi 2 juga, ya. Jadi ada 2, bagaimana pengelolaan benih itu, yaitu memilih induk, memilih benih, dan juga nanti ada memelihara benih, ya. Jadi tadi sama dengan induk tadi, pengelolaan induk ada pemilihan induk dan pemeliharaan induk, dan untuk pengelolaan benih juga ada pemilihan benih dan juga ada nanti pemeliharaan benih. Nah, ini seperti halnya induk tadi atau calon induk tadi, ya. Jadi dalam pemilihan benih ini harus memastikan, ya, kesesuaian benih. Di sini asal benihnya itu ada dari alam, ya. Jadi kalau unit pembenihannya mengambil benih dari alam, ya, maka lokasinya itu berasal dari lokasi yang diperbolehkan, ya, melakukan penangkapan dan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan dibuktikan dengan SKA dari dinas atau dinas terkait di wilayah itu, ya, daerah itu, kemudian disertai juga dengan surat keterangan kesehatan. Kemudian jika benihnya berasal dari unit pembenihan atau membeli telur, membeli naupli, membeli larva dari unit pembenihan yang lain,
maka unit asal dari benih itu harus dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat CPIB. Ya. Kemudian juga memiliki surat keterangan asal dari produsen dan juga surat keterangan kesehatan ikan yang dikeluarkan oleh instansi yang kompeten atau yang berwenang di daerah. Kemudian yang ketiga, jika asal benihnya berasal dari luar negeri, seperti halnya induk tadi, maka harus memiliki rekomendasi impor dari instansi yang berwenang. Kemudian juga memiliki surat keterangan asal ya dari benih itu. Kemudian surat keterangan kesehatan dari negara asal. Ya. Jadi sama dengan induk, jadi semuanya harus punya SKA dan juga punya surat keterangan kesehatan dari negara asalnya kita mengimpor benih. Kemudian di sini juga ada selain kita memilih benih yang jelas gitu ya asal usulnya, maka benih itu juga kita harus memenuhi SNI benih dari masing-masing komoditas. Misalkan di sini ada ikan gurami. Nah, kita mengacu kepada SNI benih gurami ya. Di sini SNI benih gurami ada SNI 6485.2 ya. Ini dan seterusnya ke bawah, ini ada nomor-nomor SNI untuk benih. Nah, seperti tadi untuk induk dan juga untuk kualitas air, sebelumnya di situ ada catatan bahwa untuk komoditas yang belum memiliki SNI, dalam hal ini SNI benih, dapat mengacu pada SNI yang relevan atau SNI dari komoditas yang kira-kira mendekati dari SNI ikan yang kita pelihara gitu ya. Selanjutnya masuk ke pemeliharaan benih. Tadi kita sudah memilih benih, selanjutnya kita memelihara benih. Jadi harus kita memastikan bagaimana kesesuaian ya dalam memelihara benih, hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama di sini bahwa ruangan atau kolam atau bak atau wadah yang digunakan itu sesuai dengan persyaratan teknis bagi benih ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mengacu pada SNI benih dari masing-masing komoditas. Kemudian sama halnya dengan calin atau induk, maka benih yang berasal dari luar unit pembenihan diberi perlakuan pencegahan masuk dan penyebaran penyakit sebelum masuk ke proses pemeliharaan. Jadi ada proses karantina dulu ya sebelum kita masuk ke dalam proses atau tahapan pemeliharaan. Kemudian kepadatan benih juga sesuai dengan persyaratan teknis yang ada di SNI. Kemudian begitu juga dengan pakan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan benih. Dan juga dalam pemberian pakan, obat-obatan dan bahan kimia itu harus yang sudah terdaftar di KKP ya. Kemudian terhindar dari cemaran ya, serta memperhatikan aturan pakai ya dan tanggal kadaluarsa yang biasanya kita bisa lihat di label dari pakan ataupun di obat ataupun di bahan kimia yang dijual. Kemudian dalam pemeliharaan benih ini tentunya kita melakukan juga monitoring kualitas air ya dan kesehatan benih yang dilakukan secara berkala ya. Jadi sama dengan di induk tadi kita melakukan monitoring. Kemudian untuk kegiatan panen ya, panen, pengemasan dan distribusi. Di sini dikatakan bahwa dalam melakukan proses panen itu diusahakan dilakukan dengan cepat, higienis ya dan meminimalkan stres ya, pada benih. Jadi di sini ada beberapa daftar dari SNI panen, SNI
panen ya, SNI panen untuk ikan nila. Di sini ada SNI-nya nomor 6141 dan seterusnya ke bawah. Ya. Kemudian untuk proses pengemasan dilakukan dengan memperhatikan pengendalian kesehatan dan kesejahteraan ikan. Ya. Dan di sini juga ada untuk pengemasan, ada SNI-nya ya. Jadi ada SNI pengemasan untuk ikan nila, udang windu, dan seterusnya. Jadi dalam proses pengepakan packingnya itu kita mengacu kepada SNI-nya masing-masing. Kemudian dalam proses distribusi ya, setelah kita packing, dalam proses distribusi dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan ikan. Bagaimana dengan kepadatannya, bagaimana pemenuhan oksigennya gitu ya. Jadi supaya ikan tidak stres ya, ataupun malah mati gitu ya dalam proses distribusi atau transportasi ke konsumen. Nah, kita masuk ke persyaratan yang ketiga. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai persyaratan yang pertama manajemen, kemudian yang kedua persyaratan teknis, kemudian ini yang ketiga mengenai persyaratan pengendalian kesehatan dan kesejahteraan ikan. Nah, di sini bagaimana dalam mengendalikan kesehatan ikan? Di sini kita bisa mengendalikan kesehatan ini dengan menerapkan biosecurity. Ya. Kemudian melakukan monitoring kondisi ikan ya, kesehatan ikan. Kita mengidentifikasi hama dan penyakit ikan yang ada. Kemudian jika belum ada penyakit, maka kita tentunya melakukan tindakan pencegahannya. Jadi dengan adanya proses karantina tadi untuk mencegah masuknya penyakit dari luar ke dalam unit pembenihan. Namun jika penyakit ya, terserang penyakit ya beninya, maka ya jika memang membutuhkan tindakan pengobatan, maka dilakukan pengobatan ya. Pengobatan tentunya dengan sesuai dengan aturan pakai ya, dan obat-obat yang memang sudah terdaftar di KKP dan dilakukan secara bertanggung jawab ya, artinya sesuai dengan petunjuk atau aturan pakai yang ditetapkan, dan juga memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Kemudian dalam penerapan kesejahteraan ikan, bagaimana ikan itu tetap bisa tumbuh, bisa hidup gitu ya, dan berkembang biak secara optimal di lingkungan pembenihan. Lanjut kita masuk ke dalam pengelolaan lingkungan. Ya, di sini pengelolaan lingkungan sebenarnya ada tulisannya nih ya. Sanitasi lingkungan dan pengolahan limbah. Ya, sebentar. Ya, ini ya. Jadi ada sanitasi ya. Sanitasi ini dilakukan pada sarana prasarana yang kita gunakan ya. Ada proses sterilisasi, pada peralatan-peralatan, kemudian ada disinfeksi gitu ya. Kemudian selain pada sarana dan prasarana juga sanitasi juga diberlakukan terhadap personil ya. Jadi ada pencucian tangan, kemudian ada cuci kaki, kemudian juga kadang di hatchery kita biasa melihat itu menggunakan baju-baju atau menggunakan penutup kepala ya. Bahkan ada yang menggunakan kacamata. Ya, itu salah satu bagian dari bagaimana
kita melakukan sanitasi terhadap personilnya. Ya, kalau di lapangan atau di outdoor biasa kita melihat personil menggunakan sepatu boot dan juga sarung tangan, ya. Itu merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan, ya, sanitasi terhadap personil. Kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan di dalam lingkungan unit pembenihan dan juga di luar unit pembenihan. Ya, jadi kebersihannya bukan cuma di dalam unit pembenihan, tetapi di sekitarnya juga kita perhatikan, ya, kebersihannya. Kemudian bagaimana pengelolaan limbah, ya, limbah yang dihasilkan dari unit pembenihan itu, ya. Jadi kita harus melakukan pengelolaan limbah, ya, baik itu di skala kecil maupun skala besar, ya. Kita mengidentifikasi dari seluruh tahapan kegiatan unit pembenihan kita, kira-kira potensi yang menghasilkan limbah di tahapan atau di proses mana, ya, yang kira-kira menghasilkan limbah yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan kita jika kita membuang dengan sebelum tanpa melakukan pengolahan limbah, ya. Kemudian bahwa sarana dan prasarana pengolahan limbah, baik itu kolam ataupun bak-bak pengolahan limbah itu tersedia di unit pembenihan, ya, dan dalam proses pengelolaan limbahnya itu nantinya menghasilkan limbah yang kira-kira bisa memenuhi baku mutu lingkungan yang disyaratkan, ya. Kemudian jika ada limbah padat dan limbah cair, maka dilakukan pengelolaan limbah secara higienis dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah persyaratan lingkungan, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke persyaratan yang kelima, yaitu persyaratan sosial ekonomi. Jadi ini adalah persyaratan yang baru, ya, merupakan tambahan dari SNI sebelumnya, ya. Jadi ini nanti kita juga akan masukkan ke dalam daftar cek atau self checklist nanti mengenai aspek sosial ekonomi yang ada di unit pembenihan. Jadi aspek sosial ekonomi di unit pembenihan itu harus juga dilakukan secara bertanggung jawab, ya, dan berkelanjutan, di mana setiap unit pembenihan harus bertanggung jawab yang memberikan kesejahteraan kepada personil atau teknisi atau pelaksananya dengan memberikan upah atau gaji yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah masing-masing, ya, yang dikeluarkan oleh ketenagakerjaan. Kemudian juga bisa ada kesepakatan antara unit pembenihan dengan teknisi atau karyawannya, apakah ada bonus pada setiap siklus atau setiap panen, ataukah apakah ada bonus pada akhir tahun atau setiap hari raya dan bonus-bonus lainnya, gitu, ya. Kira-kira itu yang dimaksud dengan kesepakatan di sini. Kemudian di lingkungan unit pembenihan harus tercipta kondisi kerja yang kondusif, ya. Kondisi kerja yang kondusif ini yang dimaksudkan di sini bahwa lokasi kerjanya itu yang aman, ya, bagi karyawannya dan juga menjamin keselamatan kerjanya, ya. Kemudian tentunya tersedia fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh karyawannya sehingga bisa bekerja dengan baik, ya. Fasilitas-fasilitas yang layak, ya, yang manusiawi di unit pembenihan yang disediakan. Kemudian juga
tidak menciptakan persaingan ya, ataupun tidak memberlakukan diskriminatif antara teknisi satu dengan yang lainnya, antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Artinya tidak membeda-bedakan sehingga tercipta kondisi kerja yang kondusif. Kemudian di sini ada dijelaskan bahwa unit pembenihan tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur, ya. Jadi ada kriteria umur pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bagaimana kriteria umur dari pekerja itu. Dan kalaupun mempekerjakan pekerja yang berada yang di bawah umur gitu, maka harus ada kesepakatan untuk memberikan hak-haknya. Misalkan ada anak-anak yang bekerja di unit pembenihan, maka tetap diberikan haknya untuk bersekolah ataupun bermain dan lain-lain. Dan juga tetap diberikan upah ya, atau gaji. Kemudian yang terakhir, bagaimana memenuhi kepuasan dari pelanggan atau konsumen. Nah, ini juga merupakan bagian dari persyaratan sosial ekonomi di unit pembenihan. Nah, yang terakhir ini adalah persyaratan dokumentasi. Jadi dari kelima persyaratan sebelumnya, itu persyaratan manajemen, kemudian persyaratan teknis, ya, tadi sosial ekonomi, lingkungan, ya, kesehatan dan kesejahteraan ikan, semuanya tahapan tersebut harus didokumentasikan. Jadi di sini dijelaskan bahwa semua tahapan dalam proses pembenihan tadi kita kendalikan dengan adanya dokumentasi dari setiap proses tahapan ya dalam kegiatan pembenihan, dan dari dokumentasi ini akan dijadikan bukti di dalam kita melakukan penilaian bagaimana unit pembenihan itu telah menerapkan atau melakukan memenuhi persyaratan-persyaratan CPIB. Ya, jadi dokumentasi ini penting sebagai bukti ya. Bukti kita sudah melakukan pengendalian ya. Kemudian bukti kita sudah melakukan persyaratan CPIB ya. Jadi ada 6 persyaratan. Kemudian bukti bahwa kita sudah melaksanakan SPO kita. Jadi masing-masing unit pembenihan punya SPO masing-masing ya. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan SPO, maka kita buktikan dengan adanya dokumentasi. Ya, ada rekaman data dari pelaksanaan setiap tahapan proses di dalam menghasilkan benih ya. Nah, di sini kita diberikan moto kita harus rajin mencatat atau rajin menulis ya. Jadi kita menulis apa yang kita lakukan, maksudnya ini kita menulis apa hasil atau data dari kita melaksanakan SPO kita, dan kita pun juga melakukan apa yang sudah tercantum di dalam SPO kita masing-masing di unit pembenihan. Ya. Jadi ini adalah 6 persyaratan ya dari SNI CPIB 8035 tahun 2019. Ya, ini ya, jadi itu adalah penjelasan ya dari SNI 8035 tahun 2019 tentang SNI CPIB ya. Jadi
saya rangkum lagi ada 6 persyaratan ya. Ada 6 persyaratan. Ada persyaratan manajemen, ada persyaratan teknis, ada persyaratan pengendalian kesehatan dan kesejahteraan ikan. Kemudian ada pengelolaan lingkungan, ada sosial ekonomi, dan juga ada dokumentasi dari semua tahapan proses ini ya. Dari persyaratan 1 sampai 5 semuanya kita lakukan dokumentasi atau informasi yang terdokumentasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan. Izin, Bu. Ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurtil Hakim dari Satmingkal Maros. Ya. Ada satu yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan SNI ini. Apakah saya lihat dari 6 persyaratan ini, saya lihat tidak ada dari segi hukum. Kenapa saya katakan begini Bu? Karena ini terkait dengan pembenihan, benih yang selama ini yang tersebar di Indonesia itu, khususnya di Sulawesi Selatan, sudah terpatri dalam pembudidaya itu bahwa benih yang baik adalah benih yang dari Jawa. Nah itu. Nah terkadang tapi di sisi yang lain Bu, ketika pembudidaya memesan benih dari Pulau Jawa, yang katanya saya tidak tahu apakah ini, katanya sudah melalui CPIB, CBIB, dan sudah memiliki sertifikat SNI, tetapi ketika sampai di lokasi atau dijemput oleh pembudidaya di bandara, terkadang ada keluhan dari pembudidaya dengan pengiriman benih yang dikirim dari Pulau Jawa. Nah ini makanya Bu saya pertanyakan, apakah tidak ada hukum yang bisa memayungi daripada pelaku-pelaku yang memberikan, yang mengatasnamakan sudah ber-SNI, tetapi ketika memasarkan benihnya tidak bertanggung jawab. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, mengenai ininya ya, apa namanya, konsekuensi hukumnya maksudnya ya. Ya Bu, siap Bu, iya Bu. Ya, jadi ini kita menyusun SNI CPIB ini tentunya ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi ada dasar hukumnya. Jadi tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya, dalam ini ada dasar hukum di dalam menyusun SNI CPIB ini. Tetapi untuk memberikan sanksi hukum yang dimaksud, nggak salah tangkap saya ini, sanksi hukum ya. Sanksi hukum kalau apa namanya, mengirim benih gitu kan ya? Iya Bu, iya Bu. Dengan tanda kutip yang mengirim ini sudah katanya sudah ber-SNI, sudah melalui CPIB dan sudah melalui CBIB. Jadi pembudidaya yang memesan benih dari Pulau Jawa, dan mohon maaf ini yang di Jawa, ini contoh kasus yang terjadi ketika sampai dijemput oleh pembudidaya di bandara, di kargo, jauh dari kalau kami kita lihat jauh dari SNI, di mana baik dari segi ukuran maupun dari segi jumlah terkadang tidak cukup Bu. Jadi ini kan di luar konteks daripada SNI yang mengatasnamakan memiliki manajemen yang baik, dari teknisnya sangat bagus. Jadi itu Bu. Kasih. Iya. Kalau dari sanksi hukum, saya kira kita bukan ranahnya di situ ya.
Ya, kalau terkait dengan pelanggaran hukum, bagaimana dalam proses pendistribusian dan transportasi dan lain-lain, kita kayaknya nggak masuk ke situ ranahnya, maksudnya untuk tindakan hukum ataupun apa namanya sanksi hukumnya ya. Jadi kita hanya di teknisnya saja Pak. Artinya Oh, bahwa siap, kalau siap. Bapak itu kan kalau bagian hukum ya mungkin lain lagi ininya ya Iya, ranahnya ya Pak ya. ya. Artinya kita di perbenihan ini ya di budidaya ini ya kita hanya fokus pada bagaimana kita menghasilkan benih yang bermutu ya. Ya, benih induk yang unggul, bagaimana induk kita unggul, bagaimana benih kita bisa bermutu ya, yang kita bisa distribusikan di dalam masyarakat. Ya. Persoalan bagaimana sanksi hukumnya terkait dengan apa namanya proses dalam transportasi, distribusi ataupun dalam terkait perdagangannya mungkin kita di luar itu ranahnya ya. Jadi kita fokusnya di teknisnya bagaimana kita menghasilkan benih dan juga benih yang bermutu dan induk yang unggul gitu ya Pak. Siap, siap kalau begitu Bu. Ya. Ya, kasih banyak Bu penjelasannya. Izin Kamel, saya tambahkan sedikit ya. Ya, mungkin terkait ini informasi yang bagus sekali dari Maros. Mungkin buat teman-teman juga, jika nanti ada kondisi seperti ini, mungkin bisa menginformasikan kepada kami terkait data tersebut. Artinya ketika menerima informasi bahwa si A mengirim dengan adresnya baru sudah bersertifikat CPIB, CBIB atau CPIB. Betul. Mungkin bisa menginformasikan ke kami untuk kami menindaklanjuti menggunakan atas nama siapa unit pembenihan tersebut bisa meminjamkan sertifikat, karena itu tidak boleh, memang tidak boleh. Iya Bu. Ya ini yang maksud saya Bu, karena artinya dia memiliki sertifikat yang menjadi daya tarik. Nah, maksudnya kan kalau pada saat diberikan sertifikat itu kan pasti betul-betul memiliki keahlian untuk ber-SNI. Nah, ketika dia menyalahgunakan SNI ini, apakah tidak ada sanksi yang begitu? Ya, makasih banyak Bu. Iya Bu, begitu maksud saya. Sanksi terkait itu bisa pencabutan dan pembekuan Pak. Jadi mohon kalau teman-teman di lapangan ada kondisi seperti ini bisa menginformasikan ke kami biar kami bisa trace ya Bapak Ibu siapa sih yang meminjamkan sertifikat tersebut untuk disalahgunakan. Ya, Bu. Gitu. Terima kasih banyak Bu informasinya. Penggunaan sertifikat CPIB. Mungkin itu Bapak Ibu. Silakan yang lain. Mungkin Kamel ini ada dari Pak Rudi Yakob ya. Silakan Pak Rudi. Dari mana Bapak? Ya Bu, terdengar Bu ya? Terdengar jelas Pak. Baik. Saya dari Kalimantan Timur Bu, dari Balikpapan. Jadi ini coba lebih fokus, mau lebih menggali terkait MPM ya, karena kan nanti peran kita mungkin saya selaku penyuluh nanti mungkin apakah nyambung ya, mungkin nyambung aja sih dengan tugas MPM nanti. Yang pertama apa ada skala, karena kalau kita lihat dari standar CBIB ini, SNI ini diterapkan untuk UPR kan yang skalanya masyarakat ini Bu ya, masyarakat tradisional lah istilahnya. UPR pembenihan ikan lele kalau saya yang paling banyak itu ada belasan orang. Penerapan SN ini mungkin nanti banyak kendala ya di lapangan kayaknya. Misalnya masalah sarana prasarananya tentu akan banyak kurang. Terus masalah-masalah yang lain. Ada juga pertanyaannya apakah ada dispensasi untuk mereka kelasnya ya. Kalau kita bandingkan sama kelas perusahaan, HSRT juga kita punya di Balikpapan ada beberapa. Tentu kan akan jauh standarnya kan Bu, yang sudah ber-SNI dari sarana prasarananya dan dari dokumen lainnya. Itu standarnya apakah sama apa tidak nanti. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau MPM kami di penyuluh seandainya nanti menjadi MPM di sini ya, ikut pelatihan MPM, kalau saya membayangkan mungkin nanti akan lebih mentitik beratkan ke UPR MPM-nya. Jadi mereka sebagai manajer produksi lah istilahnya, kami nanti menjadi MPM-nya untuk persyaratan dokumentasi dan lain sebagainya. Apakah
ada batasan Bu untuk satu orang MPM itu bisa menjadi MPM beberapa tempat gitu. Apakah ada batasan? Apakah cukup satu atau ada batasan maksimal berapa? Karena kan kalau seharusnya setiap tempat usaha ada MPM sendiri kan seperti itu. Ya. Terus untuk yang HSRT saya ada beberapa yang sudah punya perusahaan, berarti kan mereka harusnya punya MPM sendiri. Nah itu bisa enggak kita utus mereka yang menjadi MPM ikut pelatihan atau seperti apa agar mereka bisa menjadi MPM sendiri. Seperti itu dulu mungkin Bu. Ya, baik Pak Rudi. Jadi yang pertama tadi bagaimana perbedaan antara ini nanti ya yang kecil UPR, ya. company dengan misalkan perusahaan gitu ya. Ya. Apakah nanti standarnya berbeda atau tidak gitu ya? Iya Bu. Ya, jadi ini SNI ini kan CPIB ini berlaku baik untuk yang kecil maupun besar ya. Nah, nanti di dalam pembagian apakah dia masuk ke dalam skala kecil atau besar, nanti itu dibedakan dari kalau selama ini ya untuk CPIB kita ada perbedaan persyaratan untuk UPR atau skala kecil maupun untuk yang pembenihan skala besar. Jadi kemarin kita punya ada checklist untuk checklist UPR atau skala kecil, kemudian ada checklist untuk yang skala besar, ya. Jadi di situ ada perbedaan, misalkan contohnya untuk UPR, untuk persyaratan alat kualitas air, ya dia cukup mempunyai alat kualitas air, sedangkan untuk yang skala besar, misalkan dia harus punya laboratorium, seperti itu Pak. Ya. Ya, itu salah satu contohnya gitu ya. Iya. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Nah, tapi nanti kita ini kan masih dalam proses dari peralihan ya dari CPIB ini bergabung ke Indogap nantinya. Jadi nanti sementara dalam proses bagaimana nanti menyusun checklistnya gitu ya. Checklistnya bagaimana nanti pembedaan antara skala yang kecil dengan skala besar apa saja yang kira-kira menjadi perbedaan persyaratannya di dalam checklistnya gitu ya. Ya, secara keseluruhan baik unit yang kecil maupun yang besar harus menerapkan ke-6 persyaratan CPIB ini ya, baik manajemen, persyaratan teknis, pengendalian kesehatan dan kesejahteraan ikan, pengelolaan lingkungan, sosial ekonomi dan implementasi ya. Jadi semuanya baik yang kecil maupun yang besar ini menerapkan persyaratan CPIB ya. Nah, jadi nanti akan mungkin nanti akan ada sosialisasi bagaimana terkait dengan perizinannya ya, perizinannya untuk skala kecil dan skala besar. Kalau skala kecil ya kan persyaratannya memiliki izin kan, izin usaha dan juga menerapkan persyaratan ini, ke-6 persyaratan CPIB ini. Sedangkan untuk yang skala besar ke depannya, selain memiliki nomor izin berusaha, dia harus punya sertifikat. Ya, harus bersertifikat CPIB. Itu yang membedakan ke depannya, Pak. Ya, jadi yang skala kecil menerapkan persyaratan, sedangkan yang skala besar dia wajib mau bersertifikasi. Itu ya, Pak. Terus Pak Rudi, kemudian selanjutnya itu apa udah bisa dipahami Pak untuk perbedaan? Artinya nanti ada kelonggaran syarat sendiri untuk UPR ya. Ya, artinya kedepannya yang pembenihan kecil ini hanya menerapkan saja, Tapi dapat sertifikat juga Bu. Ya. Dapat sertifikat juga nantinya CPIB-nya. Iya dapat juga. Oh gitu. Tapi tidak wajib ya. Kalau yang wajib itu kan yang besar gitu. Besar. Iya. Persyaratan yang wajib besar. Kemudian yang kedua tadi bahwa MPM ya, MPM-nya ini bisa memang untuk berapa UPR gitu. Ya, idealnya kan memang di masing-masing ini ya, masing-masing unit pembenihan punya. Kan tadi kita lihat di persyaratan manajemen
Ini kan di sini dalam sebuah unit pembenihan harus ada pimpinan unit, kemudian ada MPM, kemudian ada pelaksana produksi. Ya, berarti idealnya dalam setiap unit pembenihan itu punya MPM. Ya, tapi kalaupun juga belum punya, maka tadi disebutkan bisa dari internal di sini, dari internal unit pembenihan, ataupun juga dari eksternal unit pembenihan. Ya, sebaiknya punya, tetapi bisa juga menggunakan MPM yang ada dari luar ya, unit pembenihan. Jadi seorang MPM tidak hanya bisa bekerja untuk bertanggung jawab di sebuah unit pembenihan saja, tetapi bisa bertanggung jawab terhadap mutu di beberapa unit pembenihan. Ada maksimalnya, Bu? Maksimalnya sih belum ada aturannya gitu ya. Cuman kan kalau Bapak Ibu penyuluh kan punya wilayah kerja masing-masing. Kalau nggak salah di per kecamatan ya. 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 Kalau tentunya akan fokus di kecamatan, di wilayah kerjanya kan. Tapi kalaupun di kecamatan sebelahnya nggak punya MPM, bisa membantu gitu ya Pak. Bisa membantu di luar wilayah kerjanya, misalkan di kecamatan yang terdekat belum punya MPM, maka Bapak Ibu bisa membantu gitu untuk unit pembenihan yang ada di luar kecamatan atau di luar wilayah kerja Bapak Ibu. Gitu ya Pak. Terus yang dari perusahaan misalnya mau mendaftar jadi MPM itu gimana, Bu? Oh bisa Pak, jadi selama ini kita sudah banyak memiliki MPM yang dari perusahaan-perusahaan, gitu ya Pak. Jadi mereka juga seperti unit pembenihan lainnya ya selayaknya atau sebaiknya punya MPM ya masing-masing gitu. Jadi perusahaan atau dari swasta nggak terbatas gitu Pak. Jadi bisa dari unit pembenihan manapun juga ya bisa menjadi MPM. Dan sudah banyak di perusahaan-perusahaan itu sudah banyak yang punya MPM. Ya, sedikit saya menambahkan boleh ya, sedikit ya terkait dengan pelatihan MPM Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang ingin ikut bisa bergabung. Teman-teman, kebetulan kami di KKP ada yang mengadakan pelatihan tersebut, yaitu sekolah-sekolah pendidikan atau sekolah-sekolah kelautan dan perikanan di bawah KKP seperti Politeknik dan SPM. Silakan Bapak Ibu kalau ada UPR atau pelaku usaha yang akan ingin menjadi MPM, mengikuti pelatihan, silakan kontak kami. Kami sudah punya kontaknya di WA Group ya Bapak Ibu. Biarkan nanti kami menjadi fasilitator untuk kepada pelaksana pelatihan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga rencana akan mengadakan pelatihan MPM secara online dengan jumlah yang lebih banyak. Itu kepada pelaku-pelaku usaha dan juga teman-teman di Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten maupun kota. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita langsung saja 2 penanya lagi ya Kamelia. Ini dari Bapak Ibu ya, Sofiani Masloman. Ya, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian pertanyaan sudah ditanyakan oleh Pak Rudi ya yang sebelumnya tadi. Memang yang jadi permasalahan yang terpikir sampai dengan saat ini mengenai CPIB untuk SNI 835 tahun 2019 di mana semua pelaku usaha yang khususnya menangani mengenai perbenihan wajib mengikuti 6 persyaratan teknis tadi. Nah, sedangkan memang kondisi di lapangan saat ini, contohnya di Kabupaten Gorontalo, kita punya UPR. Hal CPIB ini saja baru hal yang baru. Kami pun dulu, alhamdulillah diikut sertakan untuk kegiatan ini, jadi ketambahan ilmunya lagi. Jadi kami bersyukur, kami mendapat banyak masukan informasi mengenai arah ke CPIB. Karena kami berkeinginan untuk UPR-UPR itu
sudah harus CPIB, ada sertifikat CPIB. Nah, persyaratan teknis tadi Bu Meli yang mengenai sarana prasarananya, pengelolaan induk, kualitas air, yang pasti itu sangat membutuhkan, ini UPR yang skala kecil, membutuhkan modal yang cukup besar. Tapi keadaan di lapangan saat ini bahwa UPR itu sudah memproduksi benih. Tapi induk pun kita punya BBI, tapi belum mampu menyiapkan induk yang berkualitas sesuai dengan SNI yang dipersyaratkan. Tapi kalau untuk usaha ini sudah jalan. Nah, tadi Bu Meli menginformasikan untuk persyaratannya ada checklistnya mungkin dibedakan ya Bu, dari yang skala besar tadi ya. Untuk skala kecil mungkin kita butuh persyaratan teknis apa yang belum bisa mereka disesuaikan dengan standar yang dibuat. Kayak sarpras yang dimiliki itu sangat minim. Kemudian induk, dari induk saja kita pakai induk sudah ada yang di atas 5 tahun. Tapi masih menghasilkan benih yang dikomersilkan. Kemudian untuk benih yang dihasilkan masih laku di pasaran. Nah, sedangkan kita berkeinginan bahwa setiap UPR dengan pelatihan ini, saya bertekad untuk ada yang tersertifikasi CPIB. Jadi mungkin dari Bu Fatima, Bu Meli bisa memberikan masukan kepada kami langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Minimal supaya sudah dari awal kita sudah bisa untuk checklist untuk UPR-UPR yang kita miliki di Kabupaten Gorontalo. Yang lain Bu tadi sudah ditanyakan mengenai MPM dan lainnya, saya sudah cukup paham. Jadi hanya ini saja yang menjadi kegalauan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Sofi. Terima kasih. Ya, jadi ini yang pertanyakan bagaimana checklistnya nanti ya Bu, untuk memastikan apakah unit pembenihan khususnya yang kecil-kecil ini apa saja yang kira-kira sudah bisa dipenuhi gitu ya Bu? Iya. Ya, jadi ini sementara kita dalam proses untuk menyusun daftar periksa atau self checklist gitu ya namanya. Ya, self checklist kita sementara dalam proses penyusunan gitu ya Bu. Iya. Nanti yang akan dijadikan semacam ancang-ancang lah gitu ya Bu. Kira-kira ini yang ini saya sudah ada belum gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Meli di praktek saya lihat di jadwal itu kayaknya ada penyusunan dokumen. Kita sudah bisa mempraktekkan di situ nanti ya. Ya, jadi nanti di sana nanti akan dijelaskan mempraktekkan ya Bu. Apa saja yang unit pembenihan kira-kira siapkan rekaman-rekaman apa gitu ya. Iya. Dilengkapi. Saya pikir unit pembenihan selama ini kita sudah banyak yang melakukan sertifikasi ke unit-unit pembenihan yang skala kecil ya Bu. Iya. Dan mungkin Ibu kan di Gorontalo ya Bu? Iya, Gorontalo, ya. Kabupatennya. Belum terlalu banyak mungkin yang sudah bersertifikat ya Bu? Belum ada Mbak Meli informasi. Belum ada. Oh ya itulah makanya ini jadi target kinerja kami juga sebenarnya sebagai penyuluh. Iya, jadi ini sudah tepat Ibu mengikuti pelatihan ini ya. Jadi tentunya kita kan tetap saling membutuhkan ya Bu. Artinya kami pun juga pastinya ingin bagaimana unit-unit pembenihan yang ada di Gorontalo baik yang skala kecil maupun yang skala besar bisa terjangkau oleh sertifikasi CPIB ini Bu. Insya Allah. Dan tentunya dengan adanya MPM nanti akan lebih mempercepat itu ya Bu. Adanya unit-unit pembenihan yang melakukan atau mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi gitu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan harapan saya Bu Meli ketika kita praktek nanti saya juga akan merencanakan untuk berada di lokasi, kita daring di sana bersama UPR-nya supaya mereka juga tahu untuk mempersiapkan sarprasnya seperti apa, dan karena kemampuannya mereka seperti ini baru ini yang bisa di checklist untuk menuju ke standar yang seharusnya yang mereka miliki. Nanti kita sudah bisa mengeluarkan dokumennya Bu Meli. Ya.
Ya, artinya begini, secara umum kan tadi saya memang waktunya ini kan kita terbatas ya untuk menjelaskan apa namanya apa-apa saja ya. Jadi kalau di sini kan misalkan di slide ini di checklist itu di self checklist nanti kan ada Bu, nanti ada apakah unit pemurnian itu punya kalau misalkan dia berasa memulai tahapan produksinya mulai dari induk, maka adakah ruang induknya itu dicek Ya. gitu ya. Adakah ruang atau wadah untuk pemeliharaan benihnya? Ada, di checklist lagi gitu kan ada. Adakah ruang pakannya? Begitu Bu. Ya. Adakah ruang menyimpan alat-alat Iya. alat-alat Berarti minimal mereka harus punya gudang. ya, Ya. Jadi sebenarnya bisa dijabarkan dari sini Bu, dilihat dari semua proses ini, kita bisa melihat apa saja yang kira-kira bisa yang diperlukan gitu ya. Nanti di dalam melakukan checklist mandiri gitu ya Bu. Nanti akan ada self checklist yang nanti ke depannya nanti kalau udah bergabung dengan Indogate Bu ya, nanti akan ada mekanisme atau tahapan self checklist. Jadi kita melakukan checklist apa-apa kira-kira yang sudah ada di unit pembenihan itu ya. Nanti yang mau dilakukan oleh verifikator nanti di lapangan. Ya. Nanti verifikatornya penyuluh, verifikatornya atau apakah dari dinas setempat gitu yang menjadi verifikatornya, dia yang akan ini Bu melakukan verifikasi di unit pemurnian ini. Kalau dilihatnya dari hasil verifikasi itu, ini unit ini sudah bisa layak untuk diajukan ke sertifikasi ya, itu. Ya, untuk Jadi lanjut. sertifikasi. Jadi nanti ada self checklistnya Bu nanti. Ya. Tapi Ya, terima kasih Bu Meli. Baik, saya tambahkan sedikit Ibu Kameli. Ya, self checklist kita sebenarnya sudah ada Bapak Ibu ya. Nanti tolong kami diingatkan, kebetulan tadi ada permohonan PR kami ya, form permohonan kemudian self checklist. Jadi di situ akan menjelaskan, membantu Bapak Ibu sebagai acuan atau panduan ketika ke lapangan nanti di lapangan terhadap penerapan. Terus sedikit info, ada yang bersuara ya. Sedikit info Bapak Ibu terkait dengan penilaian atau audit sertifikasi CPIB yang kami butuhkan contoh seperti ini, ruangan yang berfungsi bukan ruangannya Bapak Ibu tapi fungsi dari ruangan tersebut. Jadi misal ruangan tersebut satu ruangan yang disekat, satu ruangan disekat menjadi 3 fungsi, itu boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Jadi bukan ruangannya yang harus tersedia tapi fungsi dari ruangan itu harus jelas gitu ya. Jadi ketika menyampaikan ke teman-teman tidak mesti harus ada ruangan khusus yang bagus yang diukir dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi fungsi daripada ruangan itu benar-benar untuk obat ya untuk obat, untuk pakan ya untuk pakan, peralatan ya untuk peralatan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga di materi sebelumnya bahwa ketika audit tidak ujuk-ujuk langsung keluar sertifikat, tapi ada masa atau waktu yang diberikan kepada auditi atau pelaku usaha untuk melakukan perbaikan. Tindakan perbaikan itu 20 hari kerja. Dan ketika ternyata terkendala oleh SDM, anggaran dan sebagainya, tidak mesti harus diselesaikan pada waktu itu karena CPIB adalah perbaikan berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi tidak langsung harus terpenuhi 100%, tidak bisa seperti itu. Kami juga melihat kondisi dan kesiapan daripada teman-teman di lapangan. Karena CPIB adalah standar minimal Bapak Ibu. Mungkin apa cukup Kamila atau satu lagi? Ya, boleh satu lagi. Atau penanya lagi ya, boleh? Oke, ini kita lihat raise hand ini dari yang belum. Pak Toha ini dari Lamongan, silakan Bapak. Terima kasih Bu Fatimah. Saya Toha Musli dari Lamongan, penyuluh perikanan. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah apakah ada kriteria bahwa unit pembenihan itu masuk dalam kategori kecil, menengah atau besar, sehingga nanti kita mudah untuk membedakan skala usahanya.
Yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau tadi untuk pengajuan permohonan CPIB itu kan salah satu syaratnya adalah memiliki SIUP. Nah, SIUP ini kan untuk sekarang pengajuannya melalui aplikasi OSS. Pengalaman kami kemarin untuk CBIB itu untuk pengajuan SIUP itu salah satu sertifikat standarnya adalah CBIB. Jadi untuk mengajukan SIUP dia harus memiliki standar sertifikat standarnya berupa CBIB. Nah, padahal untuk mengajukan CBIB harus memiliki SIUP. Nah, ini kan saling gimana ya? harus mengajukan, harus mempunyai SIUP, tapi harus bersertifikat CBIB. Pendaftar CBIB harus menggunakan SIUP. Nah, apakah ini kalau ini nanti juga saya belum mencoba yang untuk pembenihan, apakah juga persyaratannya sertifikat standarnya itu berupa CBIB untuk pengajuan SIUP-nya? Seperti itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ibu. Ya, baik Pak Toha. Jadi untuk bagaimana mengkriteriakan yang kecil dan besar gitu ya Pak? Iya Bu. Ya, jadi selama ini kita masih berpedoman pada prosesnya gitu ya Pak. Jadi biasanya yang kecil-kecil itu kan biasanya prosesnya lebih lebih simpel gitu, lebih singkat dibanding perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Misalkan kita bisa misalkan dari proses pengolahan treatment pengadaan airnya. Kalau di unit-unit yang kecil kan kadang hanya diendapkan saja gitu ya, sangat sederhana gitu. Kemudian kalau di perusahaan yang besar kan dia treatment airnya kan bertingkat-tingkat gitu ya Pak. Ada yang mulai dari pengendapan, kemudian filter pasir dan sampai ozon gitu ya Pak. Iya. Itu kan prosesnya. Jadi kita bisa melihat di situ prosesnya lebih panjang biasanya, lebih detail misalnya yang di perusahaan-perusahaan besar dibandingkan dengan unit-unit yang kecil gitu ya. Kemudian kapasitasnya juga bisa Pak. Artinya dia memproduksi selain prosesnya kapasitasnya juga kita bisa membedakan dia lebih kecil lebih kecil, kemudian yang lebih besar tentunya kapasitas produksinya tentunya lebih besar gitu. Nanti kalau dari nanti kita sosialisasi mengenai maksudnya dari Indoget nanti akan mensosialisasikan bagaimana kita memberikan kriteria untuk yang skala kecil dengan yang skala besar. Nanti ada di checklistnya mungkin juga. Kemudian untuk yang tadi yang mengenai persyaratan izin usaha ya Pak ya? Ya betul. Ya, jadi untuk perizinan untuk yang skala kecil itu pembenihan atau pembudidaya yang skala kecil itu dilihat dari risikonya Pak. Jadi kalau yang skala kecil itu dikategorikan risikonya yang menengah ke bawah, menengah rendah gitu. Kemudian yang pembenihan atau pembudidaya yang skala besar itu tingkat risikonya menengah ke atas atau menengah sampai tinggi gitu risikonya. Kemudian persyaratan selanjutnya dia punya NIB ya. Kemudian jenis perizinannya itu adalah NIB dan dilengkapi dengan surat keterangan dia sudah menerapkan standar CPIB ya kalau untuk skala kecil. Tetapi untuk yang skala besar selain NIB atau nomor nomor induk berusaha juga dia harus wajib gitu punya sertifikat. Jadi di situ yang membedakannya antara yang pembudidaya atau pembenihan yang kecil dan yang besar. Jadi kalau yang kecil hanya disyaratkan untuk menerapkan persyaratan atau standar gitu ya, standar CPIB, sementara yang besar itu wajib untuk bersertifikat gitu Pak. Ya. Itu untuk terkait dengan perizinan berusaha ya Pak.
Begini Bu, maksud saya ketika untuk mengajukan izin melalui OSS, maka memang yang pertama harus memiliki NIB. Ya, ini dia. Nah, setelah itu mengajukan ke tahap selanjutnya adalah SIUP. Ya. Nah, SIUP itu akan berlaku efektif apabila memenuhi sertifikat standar yang ditentukan oleh OSS. Nah, di CBIB itu untuk pengajuan SIUP, maksud saya untuk pengajuan izin usaha budidaya, pengalaman saya, SIUP itu akan berlaku efektif apabila standar sertifikatnya terpenuhi, yaitu berupa sertifikat CBIB. Nah, padahal untuk mengajukan CBIB harus memiliki SIUP. Nah, ini kan seperti bolak-balik gitu loh. Oh iya. Iya. Maksudnya apa? Untuk mengajukan CPIB aja sudah ada persyaratan SIUP gitu ya, Pak? Ya. Sementara untuk mengurus SIUP harus ada CPIB gitu ya? Iya, seperti itu, Bu. Oh, iya. Jadi untuk ini artinya kalau di sini perizinan kita di sini maksudnya nggak harus SIUP ya, Pak. Artinya kadang kita hanya tanda pencatatan saja gitu. Artinya tanda pencatatan TPU UPI biasanya kan ada ya di masing-masing daerah gitu ya, Pak. Jadi nanti dari situ kalau Bapak sudah punya tanda pencatatan izin usaha itu, kemudian selanjutnya punya surat keterangan bahwa sudah menerapkan standar minimal 1 tahun gitu ya, itu bisa untuk baru masuk ke perizinan gitu loh, Pak. Jadi di sini mungkin perizinannya mungkin nggak harus SIUP ya. Iya. Jadi tanda pencatatan ini aja usaha gitu, Pak. Kalau setahu saya untuk tanda pencatatan usaha perikanan itu kan untuk yang skala kecil, Bu. Kalau yang besar harus SIUP. Seperti itu, iya. Jadi nanti OSS-nya seperti itu. Apakah cukup misalnya kita punya NIB dan SIUP walaupun belum istilahnya belum efektif, belum berlaku efektif gitu loh. Nanti kan di situ ada keterangan berlaku efektif bila sudah memenuhi standar sertifikat. Nah, apakah walaupun belum memenuhi standar sertifikat, yang penting kita sudah memiliki NIB dan kita sudah mendaftar ke SIUP. Nanti setelah sertifikat CBIB-nya sudah terbit, baru kita tambahkan bahwa kita sudah memenuhi standar sertifikasi yang dipersyaratkan oleh OSS. Seperti itu, Bu. Kira seperti itu, Pak. Jadi yang sebelum masuk ke SIUP ya mungkin Bapak harus punya yang nomor izin aja, tanda usaha gitu, Pak. NIB ya, nomor. Jadi di situ di peraturan untuk